Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita mata pelajaran akidah sampai pada pokok pembahasan yang ke-6 ya dari pelajaran ya, masih dalam pelajaran yang keempat kemarin ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, ini terkait dengan kisah Rasulullah SAW dan paman beliau Abu Thalib. Ya, kemarin sudah kita baca kisahnya dan juga kita sudah baca beberapa pokok pembahasannya. Dan di sini kita sampai pada pokok pembahasan yang ke-6, ya halaman 23 dibuka. Sini sebutkan orang kafir Quraisy mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy saja yang mereka adalah kaum musyrikin, mereka tetap mengetahui makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ya. Mereka tahu apa makna atau kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya mereka menolak untuk mengucapkan kalimat tersebut karena mereka sudah tahu maknanya. Ya. Nah, di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada pamannya kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah yang artinya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, maka Abu Jahal dan orang yang bersamanya, ya kemarin ada Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut yaitu menolak kesyirikan dan mengikhlaskan semua peribadatan hanya kepada Allah saja. Ya, jadi makna atau kandungan dari kalimat tersebut adalah mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sembahan selain Allah. Ya, mereka harus meninggalkan semua berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kandungan atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mereka menolak kalimat tersebut, mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Dan juga ketika Abu Thalib diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat tadi, maka Abu Jahal dan juga Abdullah ibnu Abi Umayyah berupaya untuk menghalang-halangi Abu Thalib supaya tidak mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga kalau Abu Thalib sampai mengucapkannya, berarti dia pasti akan berlepas diri dari agama Abdul Muthalib, yaitu agama kesyirikan. Oleh karena itu mereka menghalangi Abu Thalib dari mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya mereka kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy, mereka tahu makna kalimat la ilaha illallah. Walaupun mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut, ya. Jadi karena kan mereka tahu maknanya sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, semua sembahan-sembahan mereka, semua berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menghalangi Abu Thalib dari mengucapkan kalimat tersebut tadi. Ya, ini berbeda dengan orang yang mengaku punya ilmu tapi bodoh tentang makna kalimat tersebut. Ya. Jadi orang zaman sekarang ini banyak yang enggak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi lebih pintar orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu makna la ilaha illallah. Sedangkan banyak dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim zaman sekarang ini tapi mereka tidak tahu makna kalimat tersebut. Sehingga menghukumi bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah seorang muslim. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami di sini. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian langsung dijamin surga. Ya, langsung dijamin surga. Walaupun ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia ini, maka dia secara lahirnya dia dihukumi sebagai seorang muslim. Ya. Tapi tentunya tidak cukup hanya mengucapkan kalimat tersebut saja. Ya, dia harus mewujudkan atau dia harus merealisasikan tuntutan dari kalimat tersebut. Maka di sini banyak dipahami ya orang-orang tidak paham tentang kandungan sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah sehingga
mereka sudah mencukupkan. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut maka pasti dia seorang muslim, dia seorang muwahhid, dia seorang mukmin, ya, yang dijamin surga walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, meskipun dia menyembah para nabi dan orang-orang saleh dan mendekatkan diri kepadanya dengan berdoa, menyembelih kurban dan bertawaf di sekeliling kuburan mereka. Ya, maka sangat mengherankan keadaan seorang yang Abu Jahal lebih mengetahui makna la ilaha illallah dari dirinya. Jadi banyak orang-orang zaman sekarang ini yang tidak tahu makna sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Tiap hari dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi perbuatan-perbuatan kesyirikan terus dia lakukan. Ya, dia meminta kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah. Ya, dan perkara-perkara lainnya yang termasuk kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mengetahui kandungan sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia tidak tahu apa yang dituntut dari kalimat tersebut, apa konsekuensi dari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kaum musyrikin saja tahu apa kandungannya, apa maknanya. Ya, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena kalau mereka mengucapkannya, mengikrarkannya, maka konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua berhala-berhala mereka. Ya, maka mereka tidak mau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka mengherankan di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah sebenarnya. Ya, apa kandungannya, apa konsekuensinya. Makanya perlu kita ketahui, ya, tidak hanya sekedar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi harus kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian poin yang ketujuh di sini haramnya beristighfar untuk orang musyrik. Ya, haramnya beristighfar untuk orang musyrik. Artinya memintakan ampunan untuk orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka jelas-jelas di atas kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Ya, ataupun mereka orang-orang yang memeluk agama selain agama Islam, ya, orang-orang non-muslim, maka tidak boleh kita memintakan ampunan bagi mereka. Nah, ketika Abu Thalib meninggal di atas kesyirikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk betul-betul memintakan ampunan kepada Allah bagi Abu Thalib. Maka ini selama hal tersebut tidak dilarang, ya, karena ketika itu Rasulullah SAW belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan bagi pamannya yang meninggal tetap di atas kesyirikan. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya, atau di sini makana di sini artinya tidak boleh. Ya, lebih tepatnya tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik. Ya, bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Ya, walaupun orang-orang musyrik tadi adalah orang-orang terdekatnya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya. Ya, tetap tidak boleh mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang jelas-jelas di atas kesyirikan. Apalagi kalau kemudian mereka sudah mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran. Maka tidak boleh dimintai ampunan, didoakan ampunan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni mereka. Karena mereka tetap di atas kesyirikan. Ya, mereka mati di atas kesyirikan. Ya, maka ini perlu kita perhatikan anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau ada orang-orang non muslim, mungkin tetangga kita atau saudara kita, ya, itu tidak boleh kita doakan ampunan bagi mereka. Ketika mereka masih hidup tidak boleh kita doakan ampunan. Begitu pula ketika mereka sudah mati, tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi mereka. Ketika mereka masih hidup, yang boleh kita lakukan adalah mendoakan hidayah bagi mereka.
yang mendoakan hidayah bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada mereka sehingga mereka pun mau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ataupun mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya, dari orang-orang dekat kita atau keluarga kita, ya, yang jelas-jelas mereka melakukan kesyirikan, ya, maka kita mintakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka pun bisa bertaubat dari dosa kesyirikannya. Ini yang bisa kita lakukan ketika mereka masih hidup. Adapun kalau mereka sudah meninggal dunia, sudah mati, maka tidak boleh sama sekali bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Entah itu mendoakan ampunan, ya, mendoakan rahmat dan yang lainnya tentunya, karena mereka sudah jelas-jelas mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, maka tidak ada lagi peluang bagi mereka untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dilarang untuk memintakan ampunan bagi mereka, maka mencintai dan membela mereka tentu lebih dilarang lagi. Ya, kalau hanya sekedar memintakan ampunan saja, mendoakan ampunan bagi mereka saja dilarang, maka tentunya mencintai dan membela agama mereka, membela kesyirikan dan kekufuran yang ada pada mereka, tentunya ini lebih dilarang lagi dalam syariat. Maka kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, berlepas diri dari kekufuran dan para pelakunya. Ya, tidak boleh kita memberikan loyalitas kita, kecintaan kita, pembelaan kita kepada orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan maupun tindak kekufuran yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kemudian di sini ada lembar evaluasi, ya. Di sini nanti coba kalian kerjakan di buku tugas kalian, ya, di buku tulis kalian. Tidak perlu dikumpulkan sekarang, ya. Insyaallah nanti kita akan dikumpulkan dan akan dibahas nanti kalau sudah kita sudah pertemuan tatap muka, ya, insyaallah taala. Ya, semoga nanti bulan September kita sudah bisa pertemuan tatap muka di pondok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.